Selamat pagi anak-anak. Semoga pada pagi hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan tetap semangat belajar di rumah dengan penuh kepercayaan diri dan selalu berdoa agar semua ini segera berlalu ya, sehingga kita bisa segera belajar bertatap muka di sekolah. Tapi saya yakin anak-anak tetap bisa menjaga kesehatan, sayangi diri sendiri, sayangi keluarga dengan tetap tinggal di rumah ya. Kalian nggak usah pergi kemana-mana. Kalau toh terpaksa harus keluar rumah, harus pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa selalu cuci tangan dengan air yang mengalir. Ya, anak-anak, pada pagi hari ini Bu Ani ingin sekali menyampaikan materi esensial. Apa sih materi esensial itu? Materi esensial adalah materi inti, materi pokok. Kalau minggu yang lalu Bu Ani sudah memberikan tugas ya, kalian diberikan tugas untuk mendeskripsikan atau mencatat macam-macam tumbuhan yang ada di sekitar kalian, macam-macam hewan yang ada di sekitar kalian. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Bu Ani ingin menyampaikan inti dari materi klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, Bu Ani mau menjelaskan tentang pelantai atau tumbuhan. Tumbuhan dibedakan menjadi satu, tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut mungkin anak-anak sudah tahu ya, banyak sekali tumbuhan lumut dan macam-macamnya yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Misalnya di kamar mandi sering ada juga lumut, ada lumut yang mempunyai spora ya. Spora itu kantong yang berisi biji, di sana berisi sporanium. Jadi kalau jatuh bisa menjadi lumut yang baru. Ada juga lumut hati yang biasanya ada di tempat-tempat pantai-pantai, di pinggir-pinggir sungai, agak tebal, itu namanya lumut hati. Dan mungkin anak-anak masih banyak sekali contoh-contoh lumut yang lain ya. Itu adalah salah satu jenis tumbuhan yang ada di sekitar kita. Yang kedua, tumbuhan paku. Tumbuhan paku atau disebut juga Pteridophyta. Tumbuhan paku itu apa sih? Misalnya tanaman pakis yang ada di sekitar tempat tinggal kalian, itu adalah salah satu contoh tumbuhan paku yang mudah kita jumpai. Bagaimana ciri-ciri tumbuhan paku? Ada spora di balik daun. Coba kalau kalian menemukan daun pakis yang sudah dewasa, kalian lihat di balik daunnya pasti ada bintik-bintik coklat. Nah, itu adalah berisi spora. Spora kalau jatuh di tempat yang lembab akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru ya. Ciri-ciri lain apa tumbuhan paku itu? Daun muda yang masih menggulung. Biasanya kita dulu sering makan sayur pakis yang masih muda itu daunnya masih menggulung. Nah, itu bisa disayur. Itu adalah ciri-ciri tumbuhan paku ya, berkembang biak dengan spora. Yang ketiga adalah tumbuhan biji atau Pteridophyta. Tumbuhan biji dibedakan menjadi dua macam, tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji terbuka, contohnya adalah mungkin anak-anak pernah makan melinjo. Itu yang paling gampang kita jumpai ya, tumbuhan berbiji terbuka. Mengapa disebut berbiji terbuka? Karena biji tampak dari luar, tidak dibungkus oleh bakal buah ya. Jadi itu adalah salah satu contoh tumbuhan biji terbuka yang bisa kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Melinjo, kemudian ada pakis haji, ada tanaman damar, ada juga ginkgo ya, ginkgo biloba. Nah, itu adalah contoh-contoh tumbuhan berbiji terbuka. Yang kedua adalah tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok dikotil dan monokotil. Nah, anak-anak, nanti saya memberikan tugas ya, kalian mendeskripsikan atau mengidentifikasi tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kalian yang termasuk dikotil atau monokotil ya. Jadi yang pertama adalah tumbuhan monokotil. Apa itu artinya monokotil? Biji terdiri dari satu keping ya. Jadi tidak bisa dibelah menjadi dua. Apa contohnya? Jagung, padi, dan yang lain-lainnya. Selama biji itu tidak bisa dibelah menjadi dua, berarti dia berkeping satu atau disebut monokotil. Nah, anak-anak bisa mencari contoh tumbuhan monokotil yang lain ya di sekitar tempat tinggal kalian.
Yang kedua, tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil ini banyak sekali jenisnya yang ada di lingkungan kita. Dikotil, di itu artinya dua. Berarti kotil, kotiledon, ada dua biji yang bisa dibelah ya. Kalau dibelah bisa menjadi dua, itu namanya tanaman dikotil. Kira-kira apa saja yang ada di lingkungan kita? Banyak sekali. Misalnya kacang-kacangan ya, segala jenis kacang itu termasuk tumbuhan dikotil. Jadi bijinya bisa dibelah menjadi dua. Nah, anak-anak bisa ya, seandainya diberikan tugas cari contoh tumbuhan dikotil dan monokotil yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Saya rasa anak-anak pasti bisa dan tidak menjadikan suatu kesulitan ya bagi kalian. Saya yakin di sekitar tempat tinggal kalian banyak sekali jenis-jenis tumbuhan yang akan kita pelajari pada bab klasifikasi makhluk hidup ini. Nah, itu tentang tumbuhan. Sebenarnya banyak sekali kelompok dikotil itu masih dibedakan menjadi bermacam-macam ya, bermacam-macam kelas. Tapi secara garis besar itu adalah seperti itu ya. Asalkan biji bisa dibelah jadi dua, itu namanya termasuk kelompok dikotil. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya kalian bisa membuka buku paket ya, buku paket IPA yang sudah kalian miliki. Itu kalian buka. Di situ banyak sekali contoh-contoh tumbuhan dikotil, monokotil dan sebagainya ya. Atau mungkin nanti Bu Ani akan memberikan sebentuk modul yang bisa sebagai pelengkap ya, sebagai suplemen buat kalian. Selanjutnya kita akan belajar tentang hewan atau animalia. Nah, saya yakin anak-anak apalagi yang rumahnya dekat pantai seringkali menemukan banyak sekali jenis-jenis hewan yang menarik ya, yang ada di sekitar pantai. Kelompok hewan itu secara garis besar dibedakan menjadi dua kelompok besar. Yang satu adalah hewan avertebrata, yaitu hewan tidak bertulang belakang, dan yang kedua hewan bertulang belakang atau vertebrata. Avertebrata atau hewan tidak bertulang belakang itu sebenarnya ada 9 kelompok ya anak-anak kalau ingin mempelajari. Tapi secara garis besar Bu Ani akan menjelaskan. Avertebrata adalah hewan tidak bertulang belakang. Misalnya kalau kalian sering menemukan kelompok cacing, cumi-cumi, kelompok udang-udangan, myriapoda atau kelompok laba-laba, kelompok cumi-cumi, itu adalah kelompok hewan tidak bertulang belakang atau hewan avertebrata ya. Jadi banyak sekali, apalagi kalian yang tinggal di sekitar pantai pasti sering menemukan ubur-ubur, ada mawar laut, mentimun laut, landak laut. Itu adalah termasuk hewan avertebrata dan sejenisnya ya, ubur-ubur dan sebagainya. Itu adalah termasuk kelompok hewan tidak bertulang belakang ya. Jadi coba nanti kalau ada yang main ke pantai mencari contoh hewan tersebut ya, pasti menarik untuk kita pelajari, untuk kita amati ya. Nah, jadi banyak sekali hewan-hewan yang mungkin sering kalian temukan di sekitar tempat tinggal kalian. Ada cacing, kelompok cacing itu banyak sekali. Ada cacing yang bisa kita lihat, ada juga cacing yang bersemayam di dalam tubuh kita. Misalnya cacing hati dan sebagainya, itu adalah termasuk kelompok hewan avertebrata. Yang kedua adalah kelompok hewan bertulang belakang ya, atau disebut juga dengan vertebrata. Vertebri itu artinya tulang belakang ya. Jadi itu dikelompokkan menjadi 5 kelas. Yaitu yang pertama kelas ikan atau Pisces. Jadi segala macam jenis ikan itu adalah termasuk hewan bertulang belakang. Kemudian kelompok reptil. Reptil itu hewan melata ya, hewan melata. Anak-anak mungkin sering mengamati ular, kemudian seperti aligator, buaya, itu adalah biawak, itu adalah termasuk hewan vertebrata kelompok reptil ya. Kemudian ada juga kelompok mamalia. Kelompok mamalia itu adalah mamai, kelompok hewan yang mempunyai kelenjar susu ya, jadi yang menyusui. Itu adalah namanya hewan mamalia ya. Banyak sekali yang bisa kita temukan atau hewan yang punya kelenjar mamai di dalam tubuhnya ya. Misalnya kelompok sapi, kelompok kambing, kerbau dan sebagainya, banyak sekali yang ada di sekitar kita. Kemudian yang keempat adalah kelompok burung atau aves ya. Jadi banyak sekali kelompok ini, termasuk ayam itu masuk kelompok burung ya.
itu adalah bulu-bulu atau rambut-rambut pada tubuh mereka. Itu adalah salah satu ciri dari kelompok Aves atau burung. Yang kelima yaitu kelompok katak atau amfibi. Mungkin kalian sering melihat jenis-jenis katak ya, karena banyak sekali jenis-jenis katak yang bisa kita jumpai di dalam kehidupan. Jadi anak-anak, itu adalah 5 kelompok hewan vertebrata ya. Saya yakin kalian sering menemukan contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti kalau ada kesulitan bisa dibuka di buku paket, itu adalah garis besarnya saja. Ya, jangan lupa belajar tentang bab ini dengan baik. Nanti ada tugas-tugas yang harus kalian selesaikan ya. Terima kasih, selamat belajar dan tetap semangat.